Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan materi kita, yaitu teks anekdot. Baiklah, kita akan lanjut untuk melihat kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Kompetensi kita yang pertama adalah menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian untuk ranah keterampilannya, kalian diharapkan dapat mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi kita, ya, kalian dapat menentukan isi pokok teks anekdot, mengidentifikasi makna teks anekdot, kemudian mengidentifikasi perbedaan teks anekdot dan humor, kemudian menunjukkan pesan atau amanat dari teks anekdot, menunjukkan kritik yang disampaikan secara tersirat dalam teks anekdot, dan mengonstruksi makna tersirat yang terdapat dalam teks anekdot. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, melalui kegiatan pembelajaran kita ini, kalian diharapkan mampu mengonstruksi, menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, sebelumnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira gambar ini menunjukkan tentang apa? Atau ada yang bisa memahami maksud dari gambar ini? Ya, gambar ini adalah salah satu bentuk karikatur ya. Jadi, tujuan dari gambar ini adalah secara tersirat, kalau kita lihat, ini lebih kepada menyindir ataupun menyinggung pihak-pihak tertentu. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat di situ tulisannya ada koruptor ya, berarti yang disindir adalah koruptor. Ya, koruptor yang tidak seimbang hukumannya dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya. Jadi bukan sulap, bukan sihir. Artinya sesuatu hal yang di luar dari batas nalar kita. Ya, makanya dikatakan bukan sulap, bukan sihir. Seperti sihir magic seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari anekdot ya, anekdot. Sebuah sindiran atau kritikan. Nah, jadi pengertian anekdot dapat kita simpulkan seperti ini ya. Jadi, anekdot itu adalah sebuah cerita singkat yang menarik dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal, dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Nah, jadi tidak sembarangan orang bisa dijadikan anekdot ya. Jadi orang itu harus benar-benar orang yang terkenal, orang-orang yang berkecimpung misalnya entah itu di dunia politik, entah itu di dunia entertain juga ya. Jadi semua orang yang terkenal begitu ya. Nah, ceritanya itu bisa berupa cerita rekaan ya, cerita rekaan dan tidak harus berdasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Nah, intinya hanya untuk menyindir saja apa yang menjadi topik-topik terhangat seperti itu, apa yang menjadi ciri khas ya, atau karakter seorang tokoh yang penting itu tadi. Nah, itu anekdot secara umum itu pengertiannya ya. Nah, jadi kalau cirinya kita lihat dari contoh gambar tadi, bisa kita ambil kesimpulan seperti ini ya. Jadi cirinya yang pertama, tentunya dia harus bersifat humor atau lelucon, jadi harus ada unsur kelucuan di dalamnya. Kemudian bersifat menggelitik, ya. Kemudian bersifat menyindir. Nah, bisa jadi mengenai orang penting, memiliki tujuan tertentu atau kritik, ya. Kemudian kisah cerita disajikan hampir menyerupai dongeng. Jadi dia dibuat atau disajikan dalam bentuk cerita atau kisah yang membuat pembaca atau penonton itu bisa lebih tertarik untuk melihat dan menyaksikannya. Nah, sekarang kita lihat video berikut ya. Saudara karyawan, ada yang mau nanya? Bos, saya mau nanya. Silakan. Bos kan punya pabrik rokok. Tapi kenapa bos saya lihat nggak pernah merokok? Anak-anak bos tidak ada yang merokok. Bahkan saya lihat keluarga besar bos juga tidak ada yang merokok. Kenapa bos? Itu bosnya. Pakai mata kamu, baca.
Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong oleh saudara. Benar juga ya bos. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco gitu kan. Nah, itu adalah contoh video anekdot. Nah, kalau kita saksikan secara sekilas atau kasat mata, mungkin tidak ada hal atau kalimat-kalimat situ tidak ada yang terkesan lucu kalau secara kasat mata kita lihat seperti itu. Namun kalau kita dalami lebih dalam lagi maksud dari percakapan itu tadi, isinya lebih kepada menyindir ya, menyindir atau mengkritik orang-orang yang perokok seperti itu ya. Nah, jadi perokok itu dikatakan di sini sebenarnya itu hanya menyindir saja dan mengimbau kita. Kalau misalnya kita adalah orang berpendidikan, kita adalah orang-orang yang bisa baca tulis seperti itu, artinya kita tahu apa sih bahayanya rokok. Nah, kalau misalnya kita tahu bahaya rokok namun masih kita lakukan, nah artinya kita sama saja dengan orang yang tidak bisa membaca seperti itu. Nah, jadi unsur kelucuannya ada lucunya karena apa? Karena dibilang di sini orang yang tidak bisa membaca adalah orang-orang yang perokok seperti itu. Jadi orang yang beli rokok itu orang-orang yang tidak bisa membaca seperti itu. Nah, jadi kalau orang-orang bisa membaca seperti kalian anak-anak, nah alangkah baiknya ya kalau misalnya sudah ada larangan seperti itu ya tidak dilakukan seperti itu. Itu menyindir secara ini ya, secara halus seperti itu dan juga ada unsur humornya di dalamnya. Jadi terpenuhi ya ciri-ciri anekdot tadi ya, terdapat unsur humor ya, kelucuan di dalamnya, bersifat menyindir dan kritik. Nah, terkadang itu juga orang-orang penting. Nah, kebetulan kalau di sini kalau kita lihat orang yang disindir itu bukan orang-orang penting ya, jadi hanya unsur masyarakat biasa seperti itu. Nah, kemudian makna teks anekdot. Nah, jadi makna itu lebih kepada isi ataupun arti ya. Arti terdalam dari sebuah teks anekdot. Nah, di sini dibagi menjadi dua ya. Ada yang tersurat dan ada juga yang tersirat. Nah, kalau yang tersurat, nah itu artinya yang bisa kita baca secara langsung melalui dialog tokohnya. Ya, jadi ada langsung dari dialog tokohnya. Nah, kalau misalnya yang tersirat seperti apa? Yang tersirat itu artinya yang tidak secara langsung bisa kita lihat atau kita baca. Namun kita pahami dan maknai berdasarkan interpretasi kita masing-masing. Nah, itu yang dimaksud dengan tersirat. Nah, kalau misalnya video itu tadi termasuk dalam makna apa? Tersurat atau tersirat? Iya. Nah, jadi yang tadi itu termasuk ke dalam makna tersirat seperti itu ya. Sebenarnya dia hanya menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mengetahui apa bahaya rokok itu adalah orang-orang yang tidak bisa membaca. Nah, kalau secara awam kita mungkin kalau misalnya kita tidak tersindir atau tidak terkritik, kita mungkin akan memahaminya, oh mungkin orang yang tidak bisa baca tulis seperti itu maksudnya. Nah, namun tapi kalau secara makna tersiratnya, kalau kita memahami lebih dalam lagi arti dari percakapan itu tadi, nah kalau secara makna terdalamnya ya artinya ya orang-orang yang sebenarnya paham namun tidak peduli seperti itu dan masih tetap melakukan kegiatan merokok itu tadi. Nah, itu dari segi makna tersirat dan nah kalau makna tersirat ini ada berbagai jenis ya. Ada nilai didiknya dari segi estetika, agama, moral, budaya, pendidikan, politik kebangsaan, dan sosial. Nah, jadi kalau misalnya agama otomatis ada unsur ketuhanannya di dalam itu. Moral juga masalah perilaku dan budi pekerti ya, estetika, masalah keindahan, budaya, masalah kebiasaan ya, pendidikan otomatis ya pendidikan kita, politik dan sosial ya. Jadi itu makna tersirat. Nah, kalau nilai didik, apa saja sih nilai didik? Nah, nilai didik itu ya uraian dari ini tadi ya, uraian dari nilai agama, moral yang bisa dilihat ya. Oke, baik sampai di sini. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk selanjutnya
bisa kita lanjutkan dengan LKPD. Jika tidak ada pertanyaan di bawah kiri, selamat pagi.